Episode 3926-3930. Ini adalah kursi kekaisaran yang dibuat oleh Ye Yuxi setelah sekian lama. Nama indah puisi Ye Yu adalah putranya akan menjadi Dewa Awan atau Kaisar Awan di masa depan. Tentu saja, pembangunan Aula Awan harus sesuai dengan gaya seorang kaisar. Kursi kekaisaran ini mewakili identitas dan lebih sejalan. Selain itu, di dalam dan di luar Aula Awan, dari loteng tempat penyimpanan formula seni bela diri hingga ruang latihan setiap murid, susunannya terkait erat. Aduh kamu, Kaisar dan Dewa Pertama. Ye Yuxi juga ahli dalam bidang arai. Mereka bekerja bersama dan menghabiskan ribuan tahun. Dapat dikatakan bahwa mereka cerdik dan membuat bagian dalam dan luar Aula Awan sekokok emas. Ada kabar tentang Tuan Kecil. Saat ini, Ye Yuxi sedang duduk di kursi kaisar dan memasuki aula dengan sesosok tubuh. Itu adalah Qiu Qian. Qiu Qian membungkuk pada saat itu dan berkata, berita tentang Tuan Kuil dan Tuan Kecil telah datang lagi. Mengatakan, kata Ye Yuxi langsung, Tuan Muda telah pergi ke reruntuhan suci Xiao Yao dan mencapai keluarga Ye. Dia juga pergi ke keluarga Xiao, menjemput ibu dan anak perempuan Xiao Yuner dan Mu Yudan, dan kembali ke keluarga Ye. Keluarga Xiao berada dalam dilema. Mereka mencoba mengubah langit dan lingkungan. Tuan Shao memenangkan seluruh kemenangan, dan mereka membunuh mausolem Tian Jiao Chu milik keluarga Chu. Mendengarkan berita itu, Ye Yuxi sedikit mengangkat mulutnya. Layak untuk anakku. Ye Yuxi tertawa dan berkata, Qiu Qian, kirim perintah dan sebarkan berita ini di surga ke-9. Ya, Qiu Qian mundur. Di aula utama, di sisi kursi kekaisaran, sesosok tua muncul, yaitu Dugu Ye. Dugu kamu masih terlihat sangat tua. Sepertinya hembusan angin bisa bertiup. Dugu Ye, yang tidak memiliki satu tangan dan satu kaki, sepertinya hanya memberikan kesuraman yang tak ada habisnya pada saat ini. Dugu tua, dengarkan aku, kata Ye Yuxi dengan sedikit kegembiraan. Mu Yun masih bekerja keras. Dugu Ye berkata sambil tersenyum, sekarang adalah surga ke-7, dan sangat cepat untuk mencapai surga. Ya, Ye Yuxi mengangguk dan berkata perlahan, namun, Xiao Wu, Namong Yang Tian, dan Chu Dong benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Cepat atau lambat, saya harus memberi mereka pelajaran. Dugu Ye mengangguk dan berkata, tembok surga ke-9 akan segera menghilang. Saya yakin tidak akan lama lagi untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Jika bukan karena menyaksikan para dewa dan kaisar kuno ini, saya akan langsung pergi ke reruntuhan suci Xiao Yao untuk bertarung dengan mereka. Saya telah dipenjara selama bertahun-tahun dan tangan saya gatal. Dewa dan kaisar kuno ini telah merampok pintu mereka, tapi tidak ada yang keluar untuk bertarung denganku. Mendengar ini, Dugu Ye menggelengkan kepalanya. Dia tahu sifat Ye Yuxi. Meski perempuan, namun perempuanlah yang tidak membiarkan laki-laki. Kalau tidak, nama Kaisar Hijau tidak akan begitu ditakuti di tengah perubahan laut. Bahkan ketiga kaisar tidak sekuat Ye Yuxi. Kamu selalu sibuk. Aku akan pergi dan melihat kelinci kecil itu dulu. Ye Yuxi berkata tanpa daya, ayah mereka tidak ada di sini. Saya seorang nenek, tapi saya telah bekerja keras. Pergi. Sosok Ye Yuxi melintas dan menghilang. Sekali lagi, di alam liar. Saat ini, saya hanya bisa melihat 4 sosok berdiri berjajar di antara lembah di alam liar. 3 pria dan 1 wanita. Anak laki-laki tertua tampaknya baru berusia 10 tahun, sedangkan anak perempuan termuda tampaknya berusia 2 atau 3 tahun. Saat ini, keempat anak itu berdiri di lembah. Anak tertua berjalan keluar, melihat ketiganya dan berkata, Mu Xuanchen, Mu Tianyan dan Mu Zixuan, kalian bertiga harus mengikuti instruksi. Saya, mengapa? Gadis kecil itu mendongak dan berkata, karena aku lebih tua darimu. Mu Xuanfeng berkata secara alami di wajahnya saat ini. Nenek melemparkanku ke area terlarang, tapi aku selamat dengan Xuanchen. Kamu, Mu Tianyan dan Mu Zixuan, kalian berdua tidak memiliki keterampilan. Jika kamu tidak mendengarkan aku, kamu tidak bisa tinggal di sini. Anak laki-laki dan perempuan yang lebih muda mengangguk dengan samar saat ini. Mu Xuanfeng kemudian berkata, saya mendengar dari nenek saya bahwa ayah kami memiliki beberapa anak. Qin Mengyao, permaisuri kedua, melahirkan putra tertua dan saudara laki-laki Chen. Xiao Yuner, permaisuri keempat, melahirkan seorang gadis bernama Mu Yudan. Itu saudara perempuan kedua kita.
6 permaisuri dan 9 anak, yang juga perempuan, disebut Mu Yuyan, peringkat ketiga. Aku yang keempat. Mu Xuanchen, kamu yang kelima. Mu Tianyan, kamu yang keenam. Mu Zixuan, kamu yang ketujuh. Saat ini, ketiga anak itu mengangguk. Kami berempat berada di surga ke-9, yaitu 4 raja surgawi milik gembala. Ada juga 5 Niang dan 8 Niang. Mereka tidak punya anak, jadi ayah kita punya 7 anak. Meski aku peringkat keempat, tapi ini aku bosnya. Kamu harus dengarkan aku ya. Begitu kata-kata ini keluar, Mu Xuanchen tidak dapat menahan diri untuk berkata, Saudara Xuanfeng, kata ibuku, kita terjebak di surga ke-9 dan tidak bisa keluar. Bagaimana nenek mengetahui hal ini? Apakah kamu berbicara omong kosong? Kentut. Mu Xuanfeng menamparkan kepala Mu Xuanchen dan memarahi, apa kekuatan nenek? Apakah kamu tahu King Di? Ini sedikit lebih buruk daripada kakek kita. Apakah kamu tahu sesuatu? Kalau nenek mau keluar, dia bisa keluar kapan saja. Nenek peduli pada kita dan takut kalau dia pergi, kita dalam bahaya. Mu Xuanchen mengusap kepalanya dan mengangguk. Selain itu, tidak ada yang mutlak. Jika saya tidak terlalu lemah sekarang, saya juga ingin keluar dan melihat-lihat. Pada tahun-tahun itu, ayah kami, dewa kecil, meninggalkan surga ke-9. Beberapa orang mengangguk lagi. Mu Xuanchen, Mu Tianyan dan Mu Zixuan belum pernah melihat Mu Yun sama sekali. Mu Tianyan menarik pakaian Xuanfeng dan berkata, Saudara Xuanfeng, seperti apa rupa ayah? Mu Tianyan mengenakan pakaian seni bela diri dan tampak baru berusia 4 atau 5 tahun, tetapi mata pedang Yingmei terlihat cukup gagah. Ayah, Mu Xuanfeng terbatuk dan berkata perlahan, aku tidak tahu. Aku sudah lama tidak bertemu denganmu, tapi aku tidak setampan aku. Begitu ucapan ini keluar, ketiganya langsung kecewa. Bagaimana ekspresimu? Ayah tidak setampan aku. Itu juga sangat tampan, oke. Oh, Mu Xuanfeng memandang ketiga adik laki-laki dan perempuannya dan berkata, baiklah, berhenti bicara yang tidak masuk akal. Saya mendengar dari ibu saya bahwa menurut usia kami, mereka semua adalah monster tua, tetapi sepertinya mereka baru berusia 10 tahun, 7 atau 8 tahun, 4 atau 5 tahun. Itu ada hubungannya dengan apa itu ayah, dan aku tidak tahu apakah ibuku berbohong kepadaku. Tapi jangan mengendur, Mu Xuanfeng berkata dengan serius, Xuanchen dan aku adalah tubuh dan butir dewa dan tubuh dan Juemai. Menurut nenek, ini adalah tubuh dan yang disimpan di gurun banjir, sebuah kata, sapi. Jadi kedua saudara kita harus menjadi master dan yang kuat di masa depan. Mu Tianyan, bagaimana denganmu? Mu Xuanfeng berkata perlahan, ibumu adalah seorang pendekar pedang, ayahku juga seorang pendekar pedang, kakekmu adalah seorang pendekar pedang, kakek dari ayahku juga seorang pendekar pedang, dan ayahku memiliki seorang senior, kakak yang juga seorang pendekar pedang. Kakek tampaknya pandai dalam ilmu pedang, jadi kamu harus berkonsentrasi mempelajari ilmu pedang. Dan menjadi pendekar pedang pertama di masa depan. Mu Tianyan menggaruk kepalanya dan berkata, Saudara Xuanfeng, saya ingin menjadi dewa pedang, pendekar pedang, tidak ada momentum. Oke, dewa pedang. Mu Xuanfeng menepuk bahu Mu Tianyan dan berkata sambil tersenyum, dewa pedang Tianyan. Mu Tianyan mendengar kata-kata itu, tersenyum dan mengangguk. Mu Xuanfeng sekarang melihat Mu Zixuan yang terkecil. Saudari Zixuan, bagaimana denganmu? Mu Xuanfeng berjongkok, mencubit wajah kecil Mu Zixuan yang diukir seperti batu giok, tersenyum dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Saya, Mu Zixuan mencubit pakaiannya dan berkata, aku ingin bertemu bibiku. Mu Zixuan lahir dari batu giok hijau. Dia yang termuda, sekarang dia tampak seperti baru berusia 2 atau 3 tahun. Dia sangat merindukan ibunya saat dia ada di sini bersama saudara laki-lakinya. Mu Xuanfeng menggaruk kepalanya dan berkata, ini sulit. Nenek tidak mengizinkan kami melihatmu. Mu Zixuan mendengar kata-kata itu, wajah kecilnya menjadi gelap, matanya merah dan berkata, aku merindukan ibuku. Petik 2. Jangan menangis, jangan menangis. Mu Xuanfeng buru-buru berkata, Saudari Zixuan, dengarkan kakakku. Selama kamu berlatih keras, nenek akan puas dan kamu bisa melihat seorang Niang. Benar-benar, ya, mendengar ini, Mu Zixuan mengangguk dan berkata, kalau begitu aku ingin mempelajari keterampilan arai. Aku pernah mendengar ibuku berkata bahwa ayahku adalah penyihir arai. Bagus, Mu Xuanfeng segera berkata,
saya akan meminta nenek saya untuk mengirimi Anda peta susunannya dan membiarkan Anda mempelajarinya dengan baik. Ya, saat ini, mereka berempat saling tersenyum. Apa yang kamu bicarakan? Saat ini, Ye Yusi berjalan keluar selangkah demi selangkah. Nenek, nenek, pada saat ini, mereka berempat bergegas satu persatu dan bersujud kepada Ye Yusi. Bangun, saat ini, Ye Yusi tersenyum dan berkata, sepertinya kalian rukun. Xuan Feng, kamu yang tertua. Kamu harus mengajar saudara-saudaramu dengan baik, tahu. Nenek, jangan khawatir, tidak masalah. Ye Yusi berjongkok, mengambil musik Xuan dan berkata sambil tersenyum, keluarga kita Zixuan ingin mempelajari susunannya, bukan? Ya, nenek sendiri yang mengajarimu. Ye Yusi menggendong musik Xuan dan berkata sambil tersenyum, mulai hari ini, nenek akan mengajarimu, dan kamu tidak akan tinggal di sini. Begitu ucapan ini keluar, Mu Xuan Feng, Mu Xuan Chen dan Mu Tianyan semuanya tercengang. Nenek, Mu Tianyan keluar, menarik pakaian Ye Yusi dan berkata, aku tidak ingin belajar anggar. Saudara Xuan Feng mengaturnya untukku. Aku juga ingin belajar susunan. Kamu ingin belajar susunannya juga? Ye Yusi tersenyum dan berkata, baiklah, ketika ayahmu kembali, biarkan ayahmu yang mengajarimu sendiri. Sekarang, jujurlah dan tetaplah di sini. Nenek, kamu lebih menghargai wanita daripada pria. Mu Tianyan menolak menerima jalan napas. Mu Zixuan ingin mempelajari susunannya, dan Ye Yusi membawanya pergi. Dia ingin belajar, tapi dia harus menunggu ayahnya kembali. Siapa yang tahu kapan ayahnya akan kembali? Ye Yusi mengusap kepala Mu Tianyan dan berkata sambil tersenyum, bocah bodoh, nenek adalah perempuan dibandingkan laki-laki. Siapa yang menjadikan nenek sebagai perempuan? Mu Tianyan tercengang saat mengatakan ini. Itu masuk akal, merasa nyaman dan menderita di sini. Aku akan mengirimkanmu ilmu pedang nanti dan melihatnya sendiri. Dengan itu, Ye Yusi membawa Mu Zixuan dan langsung pergi. Mu Xuan Feng, Mu Xuan Chen dan Mu Tianyan merasa iri untuk sementara waktu. Nenek, aku akan mempelajari susunannya darimu. Bisakah aku melihat Niang? Mu Zixuan memeluk leher Ye Yusi dan berkata, ya, hebat. Mu Zixuan terkikik, dan berkata, ketiga bersaudara itu sangat miskin. Kasihan, Ye Yusi mau tidak mau menggaruk hidung kecil Mu Zixuan dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak tahu. Perang Dunia I di surga ke-9 tahun itu. Tanah Gunung Suci 4 Gajah, tempat paviliun Kaisar Yuan berada, juga merupakan tempat pelarangan puisi Ye Yu. Ye Yusi melarikan diri dan bertarung dengan ibu Kaisar Yuan, Dewa Kuno Xiangyu, dan membunuh Dewa Kuno Xiangyu. Setelah kematian Dewa Kuno Xiangyu, semua energi dan roh yang tersisa di tubuhnya dikumpulkan di sini dan disegel dalam jumlah besar oleh Ye Yusi-nya. Sepertinya tempat yang gelap, seperti jurang maut. Namun kenyataannya, segala sesuatu tentang Dewa Kuno diblokir di sini. Mu Xuan Feng, Mu Xuan Chen dan Mu Tianyan sedang berlatih di sini, jadi mereka secara bertahap menyerap segala sesuatu dari Dewa Kuno ke dalam tubuh mereka. Ini adalah tanah suci praktik yang tidak dapat ditemukan. Sulit menemukan tempat kedua seperti ini di seluruh dunia Changlan. Bagaimanapun, gelar dewa dan kaisar jarang terjadi. Sekalipun jatuh, sulit untuk meninggalkan apapun. Ye Yusi melakukan ini dengan susah payah. Orang-orang kecil ini tidak tahu harus berbuat apa. Jika Anda berlatih di dunia luar, meskipun bakat Anda cukup kuat, akan membutuhkan waktu untuk terakumulasi, tetapi di sini, kondisinya unik. Ye Yusi tersenyum dan berkata, anak-anak, kamu harus mengalami beberapa kesulitan. Kamu seorang perempuan dan harus dimanjakan. Mu Zixuan menepuk, mencium pipi Ye Yusi, dan berkata sambil tersenyum, terima kasih, nenek. Anak baik, Ye Yusi tersenyum dan pergi bersama Mu Zixuan. Surga ke-9, Gunung Kuno tanpa aliran sungai. Saat ini, tidak ada aliran sungai di Gunung Kuno, di antara gunung-gunung. Meng Zimo dan Miao Xianyu duduk di antara pegunungan. Di depan mereka, sesosok tubuh berjalan keluar perlahan dan berkata, itu saja untuk latihan hari ini. Melihat pengunjung itu, Meng Zimo dan Miao Xianyu sama-sama bangkit dan membungkukkan tangan dan berkata, terima kasih, Tuan Wujian. Jangan berterima kasih padaku. Sosok itu melambai dan berkata, apa menurutmu aku ingin mengajarimu? Bukan karena Ye Yusi terlalu banyak menipu orang. Ini sial, aku tidak berniat untuk dilahirkan. Mendengar ini,
Meng Zimo dan Miao Xianyu sama-sama tertawa. Kaisar kuno Wujian, dia adalah master dan yang kuat. Hal ini pun mengejutkan mereka berdua. Dan kamu Yusi tidak tahu metode apa yang dia gunakan. Tanpa diduga, dia memaksa Kaisar kuno Wujian untuk mengajari mereka alkimia secara langsung. Meng Zimo dan Miao Xianyu awalnya berbakat dalam seni alkimia. Tahun-tahun ini, di bawah bimbingan Kaisar kuno Wujian, mereka telah membuat kemajuan pesat. Kaisar kuno Wujian juga cukup puas dengan hal ini. Tetapi ketika dia mengira bahwa ini adalah menantu Kaisar King Yu dan Kaisar King Yu, dan istri Muyun, dia terkejut. Namun, tidak ada pilihan. Anda dapat terus memahaminya. Tampaknya Anda tidak memiliki persyaratan apapun untuk budidaya master dan selama ini, tetapi ternyata tidak. Sebagai master dan, tingkat kultivasi harus lebih tinggi daripada seniman bela diri biasa. Jika tidak, Anda dapat terus memahaminya, itu akan menghabiskan pikiran dan energi Anda dan akan sulit untuk bertahan lama. Kata Kaisar kuno Wujian, dan sosoknya melintas dan menghilang. Saat ini, Meng Zimo dan Miao Xianyu meninggalkan gunung ini dan sampai ke gunung lainnya. Saya dapat melihat bahwa di pegunungan, gunung-gunung saling terhubung satu persatu. Di antara pegunungan tersebut, puncak gunung yang bagaikan singa cukup spektakuler. Ketika Meng Zimo dan Miao Xianyu datang ke sini, puncak singa benar-benar bergerak saat itu. Perhatikan baik-baik, itu bukanlah gunung sungguhan, melainkan singa. Sungguhan, Meng Zimo dan Miao Xianyu berdiri diam, memandang ke depan dan membungkuk. Yang akan datang, pada saat ini, singa membuka mulutnya dengan penuh hormat dan berkata perlahan, hari ini, keduanya berlatih bersamamu. Begitu singa berbicara, dia membuka mulutnya dan menghela nafas. Sudah waktunya untuk mendaki gunung. Angin bertiup kencang dan pepohonan kuno tampak menjulang dari tanah. Ketika badai berhenti, dua binatang buas setinggi 100 kaki muncul di lembah. Salah satunya ditutupi rambut emas dan tinggi. Tak perlu dikatakan lagi, keempat cakar itu tampak lebih kemasan dan mengerikan. Yang satu lagi berambut gelap dan terang, tapi bertanduk dan bermata pembunuh. Ini pekerjaan rumahmu hari ini. Ayo mulai. Saat ini, singa jantan bersandar di gunung dan berkata dengan malas. Meng Zimo dan Miao Xianyu muncul di tubuh mereka dan bergegas maju dalam sekejap. Begitulah cara mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun. Pelajari alkimia, bertarunglah dengan binatang buas di Gunung Kuno Wujian yang dikirim oleh 9 binatang buas untuk meningkatkan kekuatan mereka. Ini juga merupakan aransemen puisi Yeyu. Putri kedua pun langsung menerimanya. Muyun pergi dan bertemu lagi. Bagaimanapun, mereka kuat dan tidak dapat mengejar mereka. Jadi kali ini, jika mereka tidak bekerja cukup keras, mereka akan terlalu banyak dijatuhkan oleh Muyun. Inilah yang putri kedua tidak ingin lihat. Bahkan sebagai master dan, Anda harus memiliki kekuatan yang kuat. Ye Yusi benar, jika mereka hanya berdiam diri, bagaimana mereka bisa berjalan berdampingan di masa depan? Dan yang lebih penting, sekarang mereka punya anak. Segala sesuatu tidak bisa dilawan oleh Muyun sendirian. Mereka juga harus berbagi, tidak hanya untuk Muyun, tapi juga untuk anak-anak. Kekuatan ibu melampaui segala kekuatan di dunia. Selain itu, selama bertahun-tahun, di bawah penafsiran puisi Yeyu, mereka memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang seni bela diri. Mengenai 9 roh yang merebut monumen surga, Yeyusi juga memberitahu mereka bahwa misteri monumen tersebut berada di luar pemahaman mereka. Surga ke-9, wilayah laut berdarah. Kaisar kuno yang tak ada habisnya kini berdiri di atas laut. Di depan, 100 mil jauhnya, dua wanita berdiri dengan gagah. Di depan kedua wanita tersebut, ada juga dua orang yang berdiri di udara dengan momentum yang luar biasa. Kamu Sueki, giok hijau. Kaisar kuno yang tak ada habisnya berkata, Yeyusi menyuruhku untuk mengajarimu mencapai wilayah dominan sesegera mungkin. Aku mudah diajak bicara, jadi aku berjanji. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, saya telah bekerja sangat keras untuk pelatihan Anda, tetapi juga untuk memanfaatkan potensi Anda. Ye Sueki, ayahmu adalah murid favorit Huang Xi untuk membunuh Tianyan. Huang Xi dikenal sebagai penguasa wilayah kuat pertama Changlan. Ilmu pedangmu masih menjadi sarana terbesarmu. Bi Qingyu, aku tidak tahu darah Taiyinmu. Aku hanya bisa mengambil langkah demi langkah untuk melihat di mana kekuatan darahmu luar biasa. Kata-kata kaisar kuno yang tak ada habisnya jatuh, dan akhirnya berkata,
Oke, ayo mulai. Sepatah kata jatuh, dan kedua sosok itu segera mendekati Kamu Sueki dan Biking Yu. Perang besar sedang terjadi saat ini. Selama bertahun-tahun, Muyun tidak hanya mengalami kemajuan. Di surga ke-9, Kamu Yusi dapat dikatakan membantu putranya berumah tangga. 4 wanita, 2 kaisar kuno, dan 9 hewan liar. Keempat anak tersebut diberi makan oleh darah peninggalan dewa-dewa kuno. Meskipun Ye Yusi terlihat sombong, dia mencintai putranya dari lubuk hatinya. Namun, peran ayah yang tegas dan ibu yang penuh kasih sayang justru berbanding terbalik. Mu Qingyu lebih seperti ayah yang penyayang, dan Ye Yusi lebih seperti ibu Yan. Olah awan besar telah menjadi bagian tak terpisahkan dari surga ke-9. Namun, dibandingkan dengan kekuatan kelas 1 di 8 alam surgawi lainnya, kesenjangannya masih besar. Namun, hanya masalah waktu sebelum Ye Yusi percaya pada kemampuan dan kemampuannya untuk mengembangkan Cloud Hall. Anak baik, olah awan, di atas awan. Ye Yusi berdiri dengan tangan ke bawah, pakaiannya melayang, wajahnya yang tiada taraf, dengan sedikit kekecewaan. Ibuku telah melakukan segalanya untukmu. Jangan ikuti jalan kakekmu. Dengan berbisik, dia mengatakan bahwa dia telah memenuhi harapan sang ibu. Changlan Wanji, reruntuhan suci Xiaoyao, kamu keluarga. Kembali ke kewarganegaraan Ye, Xiao Yuner dan Mu Yu dan tentu saja menerima sambutan paling hangat dari kewarganegaraan Ye. Pertarungan Mu Yun tidak hanya membantu dirinya sendiri dan meningkatkan reputasinya, tetapi juga membuat keluarga Ye terkenal. Selama bertahun-tahun, di reruntuhan suci Xiaoyao, siapa yang tidak mengatakan betapa kuatnya klan Ye pada masa itu dan betapa lemahnya klan Ye sekarang. Di masa lalu, keluarga Ye memiliki kaisar dewa yang periang, kaisar manusia yang dikenal sebagai kepala 10.000 kaisar, kaisar hijau yang mampu melawan 3 kaisar, dan pengikut 6 keluarga. Dapat dikatakan bahwa itu adalah kekuatan satu keluarga, yang setara dengan upaya bersama beberapa kaisar surgawi. Namun, Ye Xiaoyao jatuh, kaisar menghilang, kaisar Qing ditangkap, ketiga kaisar tidak hadir, dan 6 keluarga terpisah dari keluarga Ye satu demi satu. Klan Ye saat ini telah dikritik dan kehilangan kekuatannya. Itu juga karena adanya ancaman dari 8 kaisar surgawi. Semua orang tahu bahwa klan Ye dapat dihancurkan kapan saja. Pertempuran Mu Yun mengalahkan Tianjing Tianjiao milik Xiao, yang membuktikan bahwa dia adalah putra kaisar ilahi, dan membuat reputasi Ye bangkit kembali. Kemunculan Si Wandan tidak diragukan lagi memberitahu semua orang bahwa siapapun yang ingin memindahkan klan Ye dapat mencobanya. Coba lihat seberapa luas kontak Dante. Coba lihat apakah dia bisa menjatuhkan klan Ye. Peristiwa ini telah ditransmisikan ke langit dan dunia. Dorongan terbesar adalah anak-anak berkebangsaan Ye. Kaisar Dewa yang riang jatuh. Bangkitnya Kaisar Dewa Qingyu, tetapi harus bersaing dengan Kaisar Ming. Kaisar Hijau tidak ada, dan ketiga kaisar juga tidak ada. Terus, ada juga seorang kaisar Si Wandan berkebangsaan Ye. Siapa yang berani menyinggung? Kejadian ini telah mengembalikan kepercayaan diri anak-anak Ye kembali. Di saat yang sama, masalah ini juga memberitahu semua orang bahwa Mu Yun muncul dan kembali. Kaisar 9 kehidupan, yang bersama-sama dikejar dan dibunuh oleh 9 kaisar surgawi dan di bawah perlindungan orang tuanya, kini sepenuhnya menyadari identitasnya dan telah kembali sepenuhnya. Apa pendapat para kaisar surgawi yang agung? Untuk sesaat, langit dan dunia sedang berbicara. Untuk ini, Mu Yun terlalu malas untuk mengaturnya. Kembali ke klan Ye, ketiga bibi juga mengatur halaman berbeda untuk Mu Yun, dengan lingkungan yang elegan. Mu Yun segera memilih untuk menutup diri. Dalam pertempuran ini, beberapa orang tewas. Itu semua adalah favorit keluarga Xiao. Mu Yun juga merupakan roh yang telah dilahap dan disucikan. Mengambil kesempatan ini, dia siap melangkah lebih jauh dan mencapai alam beruas 8. Dalam sekejap, bulan Januari berlalu. Pada hari ini, Mu Yun akhirnya membuka matanya dan bernapas. Jalan induk ganda itu mencapai 80 meter. Di lautan jiwa, 2 jalan dominan disandingkan dan dihubungkan dengan langit dan bumi. Momentum luar biasa meletus, yang membuat momentum di Mu Yun berangsur-angsur meningkat. Yang lebih mendominasi alam daripada alam batas adalah kekuatan langit dan bumi yang mendominasi Tao. Hal yang paling ampuh dalam melangkah ke alam dominan adalah menghubungkan langit dan bumi dengan Tao yang dominan adalah memperoleh secara langsung kekuatan langit dan bumi, memberkati Tao yang dominan,
dan memaksimalkan peningkatan kekuatan pencaksilat. Mu Yun merasakan ini dengan sangat jelas selama periode waktu ini. Bahkan menambahkan 1 meter ke jalan utama sangat bagus untuk pengembangan diri. 10 meter adalah peningkatan sebuah simpul, yaitu beberapa kali lipat. Lebih jauh, pada saat ini, di ruang rahasia, sosok Qin Mengyao, seperti hantu, muncul pada saat ini. Ya, Mu Yun mengangguk dan berkata, kali ini, aku tidak bisa menyelesaikan pembunuhan para seniman bela diri yang menghubungkan surga dan melelehkan surga. Qin Mengyao, beberapa orang, secara alami mengetahui kekuatan Mu Yun dalam menelan darah dan memurnikan darah. Mu Yun tidak menyembunyikan apapun dari mereka. Jika aku tahu, aku tidak akan membunuh mereka. Qin Mengyao tersenyum dan berkata, simpanlah itu dan bicarakan nanti. Mu Yun berkata, bahwa Chu Yunhang adalah putra Chu Fanyuan, tetua keluarga Chu. Apakah merepotkan membunuh orang kuat di surga yang mencair? Masalah itu wajar, tapi itu bukan masalah besar. Qin Mengyao mendekati Mu Yun dan berkata dengan hati-hati, ada apa dengan dominasi ganda Tao di tubuhmu? Aku tidak tahu. Mu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, sejak kelahiran guru Tao, itu adalah asal mula dari 2 guru Tao. Saya harus melanjutkan. Qin Mengyao merenung sedikit saat ini, dan berkata perlahan, yang satu milikmu. Yang lainnya adalah putra surga dengan 9 kehidupan. Mu Yun tercengang saat mengatakan ini. Apa yang kamu duga? Tidak, Qin Mengyao berkata langsung, saya tidak tahu. Itu hanya sesuatu yang pamanmu tidak tahu. Saya bahkan tidak tahu. Mu Yun mengangguk dan berkata, sekarang wilayah dominan telah tiba, mungkin saya harus pergi untuk melihat lebih banyak peninggalan medan perang kuno di masa kelaparan. Saya bertemu orang-orang dari kerajaan kuno Donghua dalam 7 hari sengit di surga ke-7, orang-orang dari masa kelaparan. Saya khawatir mereka tidak mati sepenuhnya. Titik petik 2. Saya pasti dapat memberitahu Anda bahwa itu tidak boleh mati sepenuhnya. Qin Mengyao tersenyum. Melihat pemandangan ini, perhatian Mu Yun terganggu, melangkah keluar 1 langkah, dengan kuat menggenggam tangan Qin Mengyao dengan kedua tangan, dan segera mendorong Qin Mengyao ke dinding. Mengapa kamu masih menggerakkan tanganmu? Wajah cantik Qin Mengyao sedikit merah. Dia ingin berjuang saat itu. Kata Mu Yun, dengan kesenjangan kekuatan saat ini antara kamu dan aku, jika kamu melawanku, aku akan terluka parah. Qin Mengyao tertegun. Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, mendesis dan merobek pakaiannya. Bagaimana kabarmu? Tahukah kamu bahwa orang-orang di masa banjir dan kelaparan tidak mati? Mu Yun terengah-engah sekarang. Qin Mengyao memandang Mu Yun dan berkata dengan marah, kamu tidak jujur. Jangan lupa menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini sekarang. Tadinya aku akan bekerja setelah berbicara, tapi aku tidak bisa menahannya. Siapa yang membuatmu begitu menawan? Dengan kata lain, Mu Yun tidak berhenti. Karena, Qin Mengyao berkata sesekali, karena bukan hanya kamu yang bertemu, keluargaku pernah bertemu orang-orang di masa banjir dan kelaparan di lokasi medan perang kuno. Itu, Dela, orang kuat kuno, bagaimana mereka bisa mati begitu mudah? Pada saat ini, Mu Yun sangat galak, seperti banteng di tengah kemarahan, menggedor keras dan menekan Qin Mengyao ke dinding. Pelan-pelan, aku tidak. Setelah beberapa hari, ruangan menjadi berantakan. Mu Yun dan Qin Mengyao bersandar satu sama lain, dan semuanya sunyi. Kasar, Qin Mengyao berkata dengan marah, kamu dan aku sama-sama orang tua. Apa masalahnya? Mu Yun meraih tangan giok Qin Mengyao, tersenyum dan berkata, saya masih sangat muda. Benarkah? Mulutnya keras. Qin Mengyao berkata sambil tersenyum, saya pikir kamu seperti ini. Sekarang tampaknya kuat. Jika kamu bertahan lama, kamu. Petik 2. Juga sangat kuat. Mu Yun tersenyum puas. Yao Er. Hah, aku sudah bertahun-tahun tidak bertemu denganmu. Jika aku bisa, aku masih ingin kembali ke kota Beiyun dan Universitas Beiyun. Kamu dan aku saat itu. Kamu tidak bermimpi di sini. Qin Mengyao dengan lembut menyentuh kepala Mu Yun dengan jarinya dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, pada saat itu, Raja Peritua dan pedasmu telah bereinkarnasi. Pada saat itu, Qin Mengyaoku yang sederhana menipuku setiap hari. Kamu sangat bahagia. Petik 2. Bagaimana itu bisa disebut penipuan? Mu Yun membalas, itu benar, oke. Petik 2. Apakah kamu ingat saat itu, ketika bulan berada di langit, kamu dan aku berada di atap, menikmati malam?
Apakah kamu menyebutkan bahwa kamu pergi untuk menikmati malam ini? Petik 2. Bahkan dalam puluhan ribu tahun terakhir, hal ini masih terjadi antara Mu Yun dan Qin Mengyao. Cinta, terkubur di antara dua orang, apapun yang terjadi, itu tidak dapat dihapus. Meskipun jaraknya ribuan mil, masih ada jejak hubungan di antara mereka. Aku akan memberikan kompensasi padamu atas hutangku padamu selama ini. Setengah bulan kemudian, pintu ruang budidaya terbuka dan Mu Yun serta Qin Mengyao keluar. Aku akan pergi menemui Daner dulu. Qin Mengyao berkata, baru-baru ini, seluruh dunia Changlan membicarakan tentang kamu dan kewarganegaraanmu di mana-mana. Kamu terkenal. Apa ini? Mu Yun tersenyum dan berkata, momen ketenaran masih ada di masa depan. Bagaimana aku bisa menjadi terkenal tanpa membunuh Kaisar Langit? Qin Mengyao tersenyum, bergoyang dan berbalik. Mu Yun melihat punggungnya dan masih gemetar untuk beberapa saat. Hal-hal indah yang selalu membuat orang mabuk dan tidak bosan. Pada saat ini, Mu Yun bernapas, melangkah keluar dan menuruni tangga, tetapi dia merasa kepalanya bergetar dan dia sedikit pusing. Pada saat ini, sebuah lengan berada di depannya dan menangkap Mu Yun. Kakak Yun, aku lelah. Sesosok muncul pada saat ini. Itu adalah Ye Jingtian, anakmu, lindungi aku, beraninya aku, istrimu sangat kuat, bahkan jika aku menunggumu di luar ruang budidaya, dia akan mengetahuinya. Jika itu buruk untukmu, kamu tidak bisa dikalahkan. Ada apa? Mendengar pertanyaan ini, Ye Jingtian berkata sambil tersenyum, ketiga wanita itu akan mengumpulkan petinggi keluarga Ye. Sekarang kamu adalah anggota keluarga Ye. Ayo pergi dan lihat serta diskusikan rencana selanjutnya. Di saat yang sama, itu juga membuatmu menunjukkan wajahmu dan menjadi lebih harmonis dengan keluarga Ye. Ayo pergi. Ye Jingtian berkata sambil tersenyum, Saudara Yun, jangan khawatir, jangan khawatir. Apa? Aku punya hadiah untukmu. Selamat datang kembali di klan Ye. Ambil sebotol pil ini. Seperti yang Ye Jingtian katakan, dia secara misterius mengeluarkan sebotol obat mujarab, memasukkannya ke dalam lengan panjang Mu Yun dan berbisik, aku mencurinya dari kamar obat mujarab Ye. Konon obat itu dimurnikan oleh nenek pada masa itu. Suatu kali, dia mengatakan ini, Mu Yun terlihat aneh. Ambillah. Selama ini, kedua nonamu ada di sekitar. Kamu lelah setengah mati. Ambillah, ambillah. Mu Yun berkata dengan suara rendah, mengapa nenek memurnikan pil ini? Aku belum memberitahumu segalanya. Nenek memperbaikinya pada hari-hari itu. Pasti. Hei, kamu tahu. Petik 2. Mereka berjalan bersama menuju ruang konferensi kalian. Ketika saya datang ke ruang konferensi, saya melihat ratusan sosok berdiri di antara aula. Ketiga wanita itu, berdiri di aula, tampak berwibawa. Si Mei Yun memberi isyarat kepada Mu Yun untuk berdiri di samping, memandang kerumunan dan berkata, sekarang, kita semua memahami situasi klan Ye. 8 Kaisar Surgawi, jika mereka punya kesempatan, mereka tidak akan melepaskanku. 6 keluarga sekarang sangat tidak puas dengan klan Ye kami. Ini adalah krisis klan Ye kita. Si Mei Yun berhenti sejenak, lalu berkata, namun, kalian bukanlah sapi dan domba yang disembeli oleh orang lain, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Sekarang, Ye Yuxi, Kaisar Qing, dan Dugu Ye, Kaisar Arai, telah meninggal di surga ke-9. Keluarga Kaisar telah kehilangan sosok yang dapat mendukung adegan tersebut. Dan Mu Qingyu menjadi Kaisar Dewa Qingyu. Aku yakin kamu tidak lupa bahwa Kaisar Dewa Xiaoyao mempercayakan reruntuhan suci Xiaoyao kepada Mu Qingyu. Faktanya, Mu Qingyu adalah penguasa domain reruntuhan suci Xiaoyao. Tapi sekarang, kembalinya Mu Yun dapat dianggap sebagai tuan muda klan Ye di reruntuhan suci Xiaoyao-ku, dan istri Mu Yun harus diketahui oleh semua orang. Qin Mengyao, kepala suku Bing Huang saat ini. Kepala klan Suiling, Ming Yuexin. Ini adalah bantuan dari Mu Yun dan keluarga Ye kami. Si Mei Yun berkata perlahan, terlebih lagi, aku tidak punya sekutu. Siapapun yang ingin menghancurkan klan Ye kita membutuhkan serangan balik yang kuat. Jika ada pengecut, mereka bisa keluar dari klan Ye. Si Mei Yun bisa menjamin bahwa mereka tidak akan diselidiki. Tetapi jika seseorang ingin berhenti pada hari pertarungan hidup dan mati, itu bukanlah hal yang baik. Kerumunan itu mengangguk. Mu Yun, kemarilah. Mendengar kata-kata si Mei Yun, Mu Yun melangkah maju. Sekarang kamu telah kembali ke klan Ye, kamu juga perlu memahami.
memahami dan bahkan mulai berpartisipasi dalam peristiwa besar dan kecil di klan Ye. Dalam jangka waktu berikutnya, kami akan memperkenalkanmu pada hal-hal besar dan kecil di keluarga Ye. Mendengar ini, kepala Mu Yun membesar untuk beberapa saat. Hal-hal ini selalu sangat rumit. Dia tidak terlalu menyukai mereka, tapi terkadang dia tidak bisa menahan diri untuk tidak masuk. Di akhir pertemuan, Mu Yun juga dibiarkan memahami semua urusan keluarga Ye dengan semua pemimpin senior keluarga Ye. Sekarang, Si Mei Yun, Ai Yuan Liu, dan Yu Fei Ye adalah pengawas seluruh keluarga Ye. Apalagi kedua sosok tersebut mempunyai kekuatan yang paling besar. Ye Feng, kepala manajer keluarga Ye. Ye Guqing, komandan Xiao Jun, Tuan Ye Hengsong. Keduanya telah mengakar dalam keluarga Ye sejak berdirinya keluarga Ye. Keluarga mereka juga termasuk dalam keluarga Ye. Mereka setia. Selain itu, terdapat tamu-tamu yang bertanggung jawab atas berbagai urusan internal dan eksternal, serta para penguasa kota di berbagai kota. Terlebih lagi, inilah kekuatan keluarga Ye di tempat terbuka. Misalnya, yang disebut sebagai tetua Lu Ji, mantan pelayan Ye Xiaoyao, selalu tidak terlihat dan kedap air. Terakhir kali dia mengambil kembali Mu Yun dan yang lainnya, dia tampak menakuti orang-orang yang berpikiran jahat seperti klan Jiwa dan klan Tuoba. Dan 4 murid Ye Xiaoyao, Mo Fangchang, Jiang Yu, Yuan Yan, Ji Wuying. Keempat orang dewasa ini, ketika Ye Xiaoyao masih di sana, bisa dikatakan terkenal di dunia. Masing-masing dari mereka adalah penguasa dunia yang kuat. Ini hanya yang diketahui Mu Yun untuk saat ini. Ada kekuatan lain yang terkait erat dengan klan Ye. Apalagi ada orang lain yang memiliki hubungan dekat dengan ayahnya, Mu Qingyu. Di sini, Mu Yun juga belajar. Di masa lalu, Gu Qingpeng, tetua klan Gu, berteman dekat dengan ayahnya, Mu Qingyu. Oleh karena itu, reruntuhan suci klan Gu dan Xiaoyao dapat dikatakan berada di depan yang sama. Namun akibatnya, Gu Qingpeng terbunuh. Adalah Gu Tongchang, pemimpin klan Gu, yang membunuh Gu Qingpeng. Sekarang, di dalam batas langit, Gu Tongchang disebut Kaisar Tulang, seorang penguasa tertinggi dengan gelar Kaisar. Oleh karena itu, hubungan antara klan Tulang dan reruntuhan suci Xiaoyao buruk. Ini adalah berita yang keluarga kamu pelajari. Klan Ye tidak tahu kekuatan mana yang berteman dengan Mu Qingyu di 9 alam surgawi selama bertahun-tahun dan kekuatan mana yang diam-diam dikendalikan oleh Mu Qingyu. Disebutkan di sini, Si Mei Yun 3 orang juga menghela nafas. Saat itu, Kaisar Dewa Xiaoyao pernah mengevaluasi Mu Qingyu. Bakat dan pikirannya semuanya kelas 1 dan memiliki potensi besar untuk menjadi Kaisar Dewa. Namun, Mu Qingyu terlalu suka memikul tanggung jawab pada dirinya sendiri. Namun, ini juga yang Ye Xiaoyao lihat pada Zhong Mu Qingyu. Kehati-hatian, selama beberapa hari berturut-turut, Mu Yun telah memahami hal-hal di dalam dan di luar keluarga Ye, dan memiliki kesan umum tentang seluruh dunia Changlan. Dunia Changlan yang luas berisi puluhan ribu batas domain. Di bawah setiap batas domain, terdapat dunia yang terhubung dengan dunia manusia. Misalnya, di bawah dunia manusia, ada yang disebut 3000 dunia kecil, dan ada juga batas domain yang besar. Di dunia ini, rasanya seperti sarang lebah. Mereka terhubung satu sama lain dan dipisahkan oleh pembatas langit dan bumi. Oleh karena itu, ada yang kuat dan yang lemah, dan ada teori terbang. Sekarang, melihat ke belakang, ada banyak alam serupa di dunia kecil berwarna kuning, dunia peri, dan dunia dewa. Mu Yun akhirnya memiliki kesadaran langsung kali ini. Setelah melonjak lagi dan lagi, dari satu dunia ke dunia lain, dan benar-benar mencapai puncak dunia, kita bisa memahaminya. Banyak orang kuat akan berkata, menghancurkanmu seperti menghancurkan semut. Untuk ribuan domain besar dan kecil, para pejuang di dunia Changlan benar-benar dapat menganggap orang-orang itu sebagai semut mol. Dunia ini terlalu luas. Saking luasnya bahkan Mu Yun kini berdiri di tingkat tertinggi antara langit dan bumi, dan mungkin tidak dapat menyelesaikan hidupnya. Pergi satu persatu, tahun dan bulan berapa. Ratusan juta makhluk, dengan cara ini, hidup bersama antara langit dan bumi. Selama beberapa hari, Mu Yun sibuk setiap hari. Pada hari ini, di Gunung Yeluoxi, Mu Yun kembali ke halaman rumahnya. Di loteng lantai 2, Xiao Yuner bersandar di pagar untuk melihat pemandangan. Dengan telapak tangan menyeret pipinya, cahaya matahari terbenam menyinari wajahnya. Untuk sesaat, Mu Yun kesurupan. Meski sulit,
Dia harus melakukan banyak hal agar bisa melihat wanita cantik sepanjang waktu. Kembali, melihat kembalinya Mu Yun, Xiao Yuner tersenyum. Di mana Dan kata Mu Yun. Diambil oleh Meng Yao. Xiao Yuner berkata, Meng Yao telah kembali ke surga berikutnya. Bagaimanapun, sekarang dia adalah kepala keluarga Bing Huang. Dia selalu harus berurusan dengan urusan besar dan kecil keluarga Bing Huang. Dia harus kembali untuk menanganinya, pembunuhan Chu Yun Hang terakhir kali. Mu Yun datang ke lantai 2, berdiri di balkon dan berkata tanpa daya, jangan ucapkan selamat tinggal padaku. Petik 2. Kamu bisa datang kapan saja dari surga kedua keruntuhan suci Xiao Yao. Apalagi yang bisa kamu katakan? Xiao Yuner berkata sambil tersenyum, kali ini, Meng Yao juga ingin mengajak Daner menjalani pemeriksaan fisik untuk mencegah orang Xiao melakukan apapun. Mu Yun duduk di dekat pagar, dengan lembut memeluk Xiao Yuner, dan berkata sambil tersenyum, selama orang Xiao tidak bodoh, mereka tidak akan melakukan apapun.